Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada. Video ini untuk kelas 7 bagi kalian yang di sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Dan kali ini kita masih di bab 2. Kalau sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang perubahan wujud zat, kemudian ada perubahan fisika dan perubahan kimia, di mana linknya bisa kalian lihat di pojok kanan atas ya, atau di kolom deskripsi juga ada. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi. Saya akan membahas tentang kerapatan zat. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, coba kalian perhatikan gambar ini. Di sana ada gambar batu bata dan gambar segelas air. Sekarang coba kalian bayangkan, jika kedua benda ini jatuh mengenai kaki kalian, apa yang kalian rasakan? Jika batu bata ini mengenai kaki kalian, jatuh mengenai kaki kalian, pasti kalian akan merasa sakit, bukan? Namun, jika air yang jatuh mengenai kaki kalian, kalian pasti tidak merasa sakit. Betul tidak? Nah, coba. Ada yang tahu alasannya kenapa? Oke, untuk menjawab hal itu, kalian coba ingat-ingat kembali tentang keadaan partikel dari zat padat dan zat cair. Ini dengan catatan volume dari batu bata dengan volume air itu sama ya. Jadi kalau kalian ingat dan kalian hubungkan, nah, partikel dari zat padat dalam hal ini batu bata itu lebih rapat daripada partikel zat cair. Bisa dipahami? Nah, secara konsep IPA atau sains, konsep yang membedakan keadaan partikel-partikel dalam hal kerapatannya dalam suatu materi, ini disebut dengan kerapatan zat. Atau bisa juga disebut dengan massa jenis. Jadi, massa jenis itu merupakan pengukuran massa tiap satu satuan volume. Semakin tinggi massa jenis, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Kemudian, massa jenis dari setiap materi itu berbeda-beda. Contohnya, ini ada emas, ada juga es batu. Emas dan es batu ini sama-sama zat padat, tapi mereka ini mempunyai kerapatan partikel yang berbeda. Oke, kemudian ini massa jenis suatu zat yang sama. Jadi zat yang sama itu akan tetap sama massa jenisnya walaupun ukurannya berbeda. Lebih jelasnya bisa lihat gambar ini. Nah, di sini ada emas dengan berbagai ukuran. Walaupun ukurannya berbeda, maka massa jenis dari emas ini tetap sama. Bisa dipahami? Baiklah, sekarang lanjut ke menentukan massa jenis suatu benda. Coba kalian perhatikan gambar ini. Kalian bandingkan. Di sana, di sebelah kiri itu ada gambar 1 kg besi. Kemudian yang kanan itu ada 1 kg kapas. Kira-kira berat yang mana ya? Kalau disuruh membandingkan yang seperti ini nih, biasanya banyak orang yang terkecoh. Bahkan mungkin kalian juga ya. Kebanyakan orang itu pasti akan langsung menjawab besi. Padahal coba diperhatikan dengan teliti. Besi dan kapas beratnya sama-sama 1 kg. Hanya saja kapas yang dibutuhkan itu akan banyak sekali supaya dia bisa mencapai massa 1 kg. Sementara besi hanya dibutuhkan sedikit saja. Berarti di sini ada perbedaan volume. Oke, sekarang lanjut ya. Massa jenis seperti yang sudah dipelajari di bab sebelumnya itu merupakan besaran turunan. Jadi massa jenis itu berasal dari besaran-besaran pokok, yaitu massa dan volume. Nah, secara matematis disajikan seperti ini. Rho sama dengan M per V. Jadi Rho ini merupakan simbol dari massa jenis ya. Nah, satuannya kilogram per meter pangkat 3 atau gram per sentimeter pangkat 3.
Kemudian M ini massa, satuannya gram. Kemudian V itu volume, satuannya meter pangkat 3. Supaya lebih paham, kita akan langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, ini yang pertama ya. Tentukanlah massa jenis dari objek berikut ini yang memiliki massa 120 gram. Jadi di sana ada kotak ya, di mana panjangnya 6 cm, kemudian lebarnya 4 dan tingginya 5 cm. Oke, kita kerjakan bersama-sama ya. Yang pertama kita tulis dulu diketahui. Apa saja yang diketahui? Nah, yang pertama, tentukan massa jenis objek dari objek berikut ini yang memiliki massa 120 gram. Massa berarti M sama dengan 120 gram. Kemudian nih yang ada di kotak, panjang kotaknya 6 cm, lebarnya 4 dan tingginya 5. Nah, pertanyaannya, tentukanlah massa jenis. Jadi yang ditanya rho ya. Kemudian jawab. Tadi kan rumusnya rho sama dengan M per V. M-nya ada, V-nya belum ada. Jadi V-nya kita cari dulu. Rumusnya apa? Volume dari kotak ini rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 6 kali 4 kali 5. Jawabannya berapa? 120 cm pangkat 3. Nah, kemudian baru kita bisa masukkan ke rumus massa jenis. Rho sama dengan M per V. M-nya 120, V-nya tadi sudah kita cari 120. Jadi kalau dibagi hasilnya 1 gram per cm pangkat 3. Bisa dipahami? Oke, contoh soal yang kedua. Sebuah benda memiliki massa 60 gram dengan volume 6 cm pangkat 3. Berapakah massa jenis benda tersebut yang diminta di soal dalam satuan gram per cm pangkat 3? Oke, kita kerjakan bersama-sama. Diketahui, benda bermassa 60 gram. Jadi M sama dengan 60 gram. Dengan volume 6 cm pangkat 3, berarti ini V sama dengan 6 cm pangkat 3. Kemudian ditanya, yang ditanyakan berapakah massa jenis benda, berarti rho yang ditanyakan. Jawab, rumus massa jenis rho sama dengan M per V. M-nya sudah ada, V-nya sudah ada, jadi tinggal dimasukkan. M-nya 60 dibagi atau per V-nya 6. 60 per 6. Jawabannya 10 gram per cm pangkat 3. Paham ya? Oke, kalau sudah paham lanjut ke contoh soal yang ketiga. Volume sebuah kubus kayu adalah 6 cm pangkat 3. Apabila kayu ini memiliki massa jenis 80 gram per cm pangkat 3, berapakah gram massa kayu itu? Oke, kita kerjakan bersama-sama. Diketahui, volume sebuah kubus berarti V adalah 6 cm pangkat 3. Kemudian, massa jenis 80 gram per cm pangkat 3. Nah, ditanya berapakah gram massa? Berarti yang ditanya M sama dengan berapa ya? Ini ditanya. Kemudian jawab. Rumusnya masih sama. Rho sama dengan M per V. Nah, Rho-nya ada, V-nya ada, yang dicari M-nya. Jadi kalau M-nya yang dicari, kalikan silang. Berarti Rho dikalikan V. Rho-nya dimasukkan 80, V-nya dimasukkan 6. Jadi jawabannya 80 kali 6 adalah 480 gram per cm pangkat 3. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, sekarang lanjut.
Nah, kalau yang contoh soal yang tadi kan volume bendanya itu mudah dicari, beraturan kan? Ada apa tadi, kubus, ada juga balok tadi, kotak ya. Sekarang masalahnya bagaimana kalau bendanya tidak beraturan? Nah, cara menghitungnya bagaimana? Coba kalian perhatikan baik-baik. Kalau kalian mengukurnya dengan menggunakan gelas berpancur, nah coba perhatikan volume air yang keluar ke sini, ke gelas ukur ini setelah batu atau benda dimasukkan ke sini. Nah, ini sudah langsung terlihat volumenya. Yang di sini ini sudah merupakan volume dari bendanya. Tapi kalau kalian menggunakan gelas ukur, nah bagaimana cara mencari volumenya? Mudah saja. Tinggal kalian cari selisihnya, selisih dari gelas ukur yang ada bendanya ini. Nah, dengan gelas ukur yang tidak ada bendanya, tinggal dikurangkan. Nah, di sini volume dari gelas ukur yang ada bendanya dikurang dari gelas ukur yang tidak ada bendanya. Nah, seperti itu saja cara mencari volumenya. Paham ya? Mudah kan? Oke. Sekarang kita akan belajar tentang konsep mengapung dan tenggelam. Nah, kalau kalian punya batu, kemudian kalian masukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Seperti pada gambar ini, batu itu tenggelam. Kemudian pada gambar yang sebelahnya, jika kayu dimasukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Kayu itu mengapung. Nah, tapi tidak selalu begitu. Tidak semua batu yang dimasukkan dalam air akan tenggelam, dan tidak semua kayu yang dimasukkan dalam air akan mengapung. Kemudian pada gambar ini, kenapa batu ini tenggelam? Nah, karena massa jenis dari batu lebih besar daripada massa jenis air. Nah, sedangkan pada gambar sebelahnya, mengapa kayu ini bisa mengapung? Karena massa jenis dari kayu itu lebih kecil daripada massa jenis dari air. Gimana? Bisa dipahami? Jadi dengan kata lain, jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis cairan, maka bendanya akan tenggelam. Sebaliknya, jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis cairan, maka bendanya akan terapung. Tapi ternyata, tahukah kalian, kerapatan atau massa jenis itu tidak hanya terjadi pada padatan yang dicelupkan pada cairan seperti yang tadi. Ternyata, dua atau beberapa jenis cairan atau bahkan juga gas itu juga memiliki perbedaan kerapatan. Nah, coba nih, perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada zat cair yang berbeda-beda. Nah, cairan yang partikelnya paling rapat itu akan berada pada lapisan paling bawah. Dan cairan yang kerapatan partikelnya paling renggang akan berada pada lapisan paling atas. Perbedaan kerapatan atau massa jenis juga bisa terjadi pada partikel gas. Contohnya balon helium. Balon helium itu bisa terbang lebih tinggi dan lebih lama berada di udara. Kenapa? Karena partikel-partikel dalam zat gas helium kurang rapat dibandingkan partikel-partikel udara. Kalau dia sudah terbang, lama-kelamaan gas helium itu akan menguap ke udara dan digantikan oleh gas. Sehingga lama-kelamaan balon udara itu juga akan jatuh. Nah, nanti pada bab 3 kalian akan lebih mengenal lebih jauh tentang balon udara dan cara kerjanya. Jadi sabar dulu ya. Oke, sekarang untuk menguji tingkat pemahaman kalian, coba kerjakan beberapa soal ini. Bisa di stop kemudian dikerjakan. Kalau sudah selesai, sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.